Ini saya pernah menerjemahkan kasus di pengadilan di kota Madinah. Ada seorang wanita sudah menikah, kemudian dia berzina dengan seseorang. Akhirnya kemudian di sidang dan dia mengakui. Saya terjemahkan kepada hakim dan dia bilang saya mengaku. Saya bilang, "Bu, ini dosa akan dihukum." Dia bilang, "Ustaz, saya siap dihukum, saya telah berdosa." Ya sudah, akhirnya hakimnya bilang, "Coba pergi ke hakim yang lain." Karena sebagaimana Ma'is al-Aslami waktu lapor, Nabi tidak langsung terima. Kemudian pergi ke hakim kedua, saya antar lagi. Di depan hakim kedua ditanya, "Apa benar telah terjadi perzinahan?" "Iya." "Dipaksa atau tidak?" Jawaban wanita tersebut, "Tidak dipaksa. Suka sama suka." "Apakah telah terjadi bahasa kita ember masuk ke sumur?" "Iya." Bukan cuma setengah ember ya. Embernya tenggelam dalam apa? Sumur. Kata hakimnya, "Iya, nanti lagi." Kemudian pergi ke hakim yang ketiga. Sama ditanya, "Apakah telah terjadi jima, hubungan senggama?" Kata sang wanita, "Iya." "Ember masuk sumur?" "Iya." "Dipaksa atau suka sama suka?" Tidak ada paksaan sama sekali. Kalau dipaksa sedikit nggak jadi hukuman. Ya, karena al-hudud tudra'u bi syubhat. Ya, bahwasanya hudud ditolak kalau ada sedikit syubhat saja, ada yang meragukan, tidak jadi ditegakkan hukum had. Tapi wanita ini tidak ada yang diragukan. Dia benar-benar melakukan, tidak ada keterpaksaan dan senang hati, dengan senang hati. Akhirnya saya dibilang sama petugas, "Firanda, tolong jelaskan sama dia apa itu hukumannya." Maka saya jelaskan, ibu saya disuruh jelaskan ya. "Ya, gimana Ustaz?" "Ya, ibu kan sudah nikah. Ibu udah punya anak, ya anak saya 2 atau berapa deh di Indonesia ya. Kalau ibu melakukan zina, ibu sudah menikah, hukumannya saya siap terima hukumannya." "Iya, tunggu dulu Bu. Hukumannya dirajam, lempar sama batu sampai meninggal." Oh, kaget ya. Akhirnya pergi ke hakim yang keempat. Terakhir udah 4 ini. "Gimana Bu?" "Iya, terjadi perzinahan." "Iya." "Ember masuk sumur?" "Iya, ember masuk sumur." "Dipaksa Bu?" "Iya, dipaksa." Enggak jadi akhirnya, enggak jadi. Jadi salah satu cara seorang ditegakkan hukum had dengan pengakuan, dan itu yang banyak terjadi. Demikian Imratun Ghamidiyah juga, seorang wanita di zaman Nabi yang datang kemudian dia melapor kepada Nabi, "Saya hamil." Kemudian Nabi SAW mengatakan suruh pulang sampai anaknya lahir. Kalau anaknya lahir, dirawat dulu anaknya. Setelah itu baru ibunya dirajam sampai mati ya. Sampai waktu dia dirajam, maka ada seorang yang mencela ya wanita ini ya. Maka Rasulullah SAW menegur, "Kenapa kau mencelanya? Laqad tabat taubatan law wuzi'at ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atuhum aw kama qala." Kata Nabi SAW, "Kenapa kau mencela wanita ini? Dia sudah bertobat kepada Allah dengan satu tobat yang sangat dahsyat. Kalau tobat ini dibagi untuk 70 orang yang semuanya pelaku maksiat, maka cukup." Ini dalil bahwasanya tobat juga bertingkat-tingkat. Tobatnya wanita ini sangat hebat ya. Seandainya dibagi untuk 70 orang tobat masih cukup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini pun terjadi karena dia mengaku. Ini cara pertama bagaimana bisa menegakkan hukum had. Walaupun mengaku ya susah juga untuk mau. Kalau dia berubah pikiran tengah jalan tidak jadi. Oleh karenanya para ulama khilaf, apakah seorang yang melakukan zina disunahkan baginya untuk mengaku atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih bahwasanya kalau dia melakukan zina dan dia taubat kepada Allah dan dia tidak melakukannya lagi, dia menyesali perbuatannya, maka tidak dianjurkan untuk melaporkan diri. Makanya Ma'is al-Aslami waktu dia datang, Nabi suruh pergi. Jangan kau cuma mencium, jangan cuma menyentuh. Berarti Nabi tidak menyuruh dia, "Ayo, oh kebetulan kamu makin tangkap." Enggak. Nabi suruh dia pergi. Kecuali kata para ulama, seorang yang jika dia melakukan zina dan dia selalu melakukannya dan dia khawatir kalau dia tidak ditegakkan hukum had, dia akan terus melakukannya. Orang seperti ini yang terbaik adalah dia melaporkan dirinya. Di tanah air kita tidak ditegakkan hukum had. Kalau dia seorang melakukan, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kemudian dia umrah kemudian lapor di Arab Saudi ya, supaya ditegakkan hukum had, tidak perlu ya. Sudah dia di tanah air, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Judul full kajian di YouTube.